Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bundaku yang cantik. Pagi Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Api anaknya tantrum tapi mah. Oh iya tak, kenapa lu bunda? Kamu itu gak dibeliin jajan katanya. Masya Allah, gak dikasih sangu kayak sama bunda-bunda ini. Nah sebelum itu alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu agar seminar kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Nah, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, saya ingin mengajak bunda-bunda untuk jargon terlebih dahulu. Agar bunda-bunda itu semangat bunda. Tadi kan ada yang bingung anaknya tantrum, ada yang masaknya belum selesai. Nah jargonnya begini, karena kita mengangkat tema kedisiplinan, nanti saya bilang gini, kalau saya bilang orang tua hebat, bunda-bunda jawabnya mulai dari kita disiplin jadi budaya, gitu ya bunda-bunda. Ayo kita mulai ya, 1, 2, 3. Orang tua hebat, mulai dari kita disiplin jadi budaya. Tepuk tangan. Nah, sekarang memasuki materi, yakni disiplin tanpa kekerasan, cara bijak membentuk perilaku disiplin anak. Sebelumnya nih, saya mau tanya bunda-bunda, menurut bunda-bunda atau dari persepsi bunda-bunda, disiplin itu apa sih? Kalau menurut bunda-bunda? Terus sesuai sama peraturan gitu. Betul. Oh iya, sebelumnya belum perkenalan ya? Ada yang kenal sama saya? Safira ya? Oh iya, udah dari mana kok tahu? Iya, dari forum juga ya. Iya, ya Allah. Sebelumnya saya juga mau tanya bunda-bunda ini. Oh sebelumnya saya tak memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Syafira Putri Azahra. Mau tanya lagi? Gak ada. Saya mau tanya, ini namanya bunda siapa? Bunda Ayah. Bunda Ayat, yang itu? Bunda Dinda, Bunda Eci, Alexa. Bunda Alexa. Kalau boleh tahu anaknya berapa sih bunda-bunda ini, yang paling banyak siapa? Mbak Eci kan? Berapa bunda? Anaknya? 2, terus? Satu. Lah gitu kok tantrum kok ya, bingung bunda mau. Anaknya nakal ya. Walan dia ya bunda. Kerja apa ya? Luar negeri sana. Masya Allah makane. Nah baik. Apa itu disiplin? Disiplin adalah proses mengajarkan anak untuk memahami aturan, tanggung jawab, dan perilaku yang baik. Disiplin bukan tentang hukuman, tetapi tentang membimbing anak agar mampu mengontrol diri dan bertindak dengan benar. Disiplin itu membimbing bunda-bunda ya, bukan memarahi. Beda banget loh ya, membimbing sama memarahi. Yang mana tujuannya agar anak itu mandiri dan bertanggung jawab. Kelak besok mereka tumbuh. Nah yang selanjutnya, pentingnya disiplin sejak dini. Mengapa sih penting untuk menanamkan disiplin sejak dini? Karena bisa membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang tertib dan bertanggung jawab, yang mana bermanfaat. Yang pertama, anak belajar menghargai waktu. Anak kalau sudah memiliki bekal kedisiplinan dari kecil, saat mereka besar mereka akan tahu mana waktunya. Oh ya, sekarang waktunya aku sekolah, sekarang waktunya aku belajar, sekarang aku waktunya mandi, makan, mengaji. Mereka akan tahu karena dari kecil mereka sudah ditanamkan kedisiplinan sama orang tua. Lalu yang kedua, anak memahami batasan. Kalau anak sudah mengerti disiplin, mereka itu akan mengerti batasannya, mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Paham? Jadi anak itu, oh iya, aku kan kata mama, aku nggak boleh kayak gini, aku nggak boleh bertengkar sama temanku, aku nggak boleh membuang sampah sembarangan. Lalu yang ketiga ialah membentuk kebiasaan baik sejak kecil. Membentuk kebiasaan baik sejak kecil itu gimana sih kalau menurut bunda-bunda? Anak saya tuh saya kasih jatah gitu kan.
Ya. satu hari jajannya nggak boleh lebih dari ini, terus kalau supermarket cuma boleh beli ini. Tapi Iya. kalau papanya pulang dari luar negeri itu kan jajannya kayak 1 tahun sekali kan ya. Iya. Jajannya kayak Jajannya banyak. iya, minta banyak. Nah, kan saya kalau bilang jangan, kan udah diajarin buat gini-gini, tapi papanya tuh masih gak apa-apa, cuma setahun sekali gitu ya. Gimana mbak? Jadinya kan kayak Iya. kesempatan gitu nih buat anaknya itu gimana? Iya, sebenarnya sih nggak apa-apa ya, kan karena anak itu juga meluapkan rindunya dia sama anaknya, sama ayahnya itu diluapkan sama dia. Makanya, oh mumpung ada ayah, aku sama mama biasanya lo segini-segini gitu kan. Jadi anak itu juga tahu batasannya kok, nggak bakalan anak itu minta yang buahnya itu nggak bakalan. Soalnya mereka juga tahu kalau jadi bekal disiplin. Oh ya, kata mama kan nggak boleh banyak-banyak. Mereka juga tahu, ya minta dari orang tua sendiri kok, nggak ada orang lain ya. Lalu mengurangi perilaku negatif. Anak kalau sudah dibekali orang tuanya kedisiplinan sejak dini itu mereka akan mengurangi hal-hal kecil yang bersifat negatif. Kayak apa ya? Kalau melihat temannya ada yang berbuat salah, terus bolos gitu kan, dia tuh nggak akan ikut gitu loh. Oh aku nggak boleh mama sih, nggak boleh mama ikut bolos, harus diingatkan temani gitu kan. Yang selanjutnya, nah prinsip dasar dalam mendisiplinkan anak yang pertama harus konsisten. Aturan itu harus sama setiap harinya, tidak boleh berubah-ubah. Kalau kita mendisiplinkan anak tidak konsisten ya, kan jadinya anak itu aduh mama itu kemarin bilang gini, sekarang bilang gini. Jadi anak kan bingung karena orang tuanya tidak konsisten. Kadang sekarang dimarahi, besok dibiarkan, terus besoknya dimarahi lagi, dibiarkan lagi, kan anak jadi bingung kan. Lalu yang kedua, ialah tegas tapi lembut. Nah jadi mendisiplinkan anak itu tidak perlu marah-marah, jadi cukup tegas dan jelaskan. Nah sayang nggak boleh kayak gini ya, ini salah, gak boleh, nanti mama marah loh gitu. Tapi kita harus juga memberikan konsekuensi, tapi tidak boleh sambil marah-marah, karena kalau kita marah anak itu nantinya juga akan takut kan. Jadi dia tuh juga males kalau mau ngapa-ngapain. Kalau disuruh mendengarkan aja loh, males gitu. Enggak? Siapa nanya gitu? Bunda-bunda? Bunda, alhamdulillah ya. Lalu memberi contoh. Anak itu kan meniru orang tuanya ya. Jadi orang tua itu harus memberi contoh yang teladan. Jangan nyuruh-nyuruh tok. Kita enggak bergerak. Ayo, dirapin mainannya. Kita enggak ada bergerak, enggak ada pergerakan sama sekali. Terus jangan menyuruh anak dari jarak jauh, dekati. Sayang, ini ditaruh sini. Jangan pas masak. Ayo beliin aneh. Didelek kono. Jangan ya bunda-bunda ya. Siapa ya bunda Hayat kok? Oh iya. Anak saya tuh kadang mainan gitu. Iya dah. Tapi saya tuh sambil teriak, ayo adik, Iya. balikin. Tapi saya nggak kasih contoh, langsung teriak-teriak aja. Saya malah mama gitu. Iya, jangan ya bunda-bunda. Nanti anaknya juga kayak gitu ya. Bunda Hayat kenapa kok tertawa saja? Iya, soalnya suara mama Edi sampai rumahku itu. Oh iya ta, tetanggaan ta ini. Masya Allah, sampai kedengeran ya kalau marah-marah. Lalu yang selanjutnya ialah sesuai usia anak. Jadi kalau kita mendisiplinkan anak itu harus disesuaikan dengan kemampuan anak. Jangan menyuruh anak di umur 1 tahun 2 tahun. Masa iya suruh merapikan mainan sendiri? Ayo dirapin sendiri, nggak mungkin kan? Kita harus membantu kan. Baru kalau umurnya 5 tahun ke atas baru dilihat sama didekati. Lah kalau anak 1 tahun 2 tahun masa paham kalau kita meskipun marah-marah juga nggak didengerin gitu kan. Nah yang selanjutnya ialah cara mendisiplinkan anak. Ini sama kayak yang tadi ya, materinya hampir sama. Nah yang pertama, memberi aturan sederhana dan konsisten. Contoh, setelah bermain mainan harus dirapikan ya, dengan konsisten seperti tadi ya bunda-bunda. Kalau kita konsisten, anak itu oh iya mama
setiap harinya bilang gini, kalau mau habis main ditaruh di tempatnya, kalau habis bersepeda ditaruh garasi. Pokoknya kalau konsisten anak itu akan mudah paham dengan kita. Jadi oh iya sih mama kemarin bilang gini. Jadi anak terus mengingat. Anak kan apalagi kalau anak kecil ya kan memorinya itu kuat banget kalau. Nah, yang kedua ialah memberi pilihan. Contoh, kamu mau mandi sekarang atau 10 menit lagi? Kamu mau mainan dulu apa mau mandi dulu? Dikasih mama waktu 5 menit, mau milih mandi dulu apa main dulu gitu ya. Jadi anak, oh iya, dia kan otaknya memilih, aku enaknya main dulu. Terus bisa diselingi dengan apa ya namanya, aturan misalnya kamu mau main 10 menit lagi atau nggak dibolehin mama mainan sama sekali. Nah gitu kan, jadi anak oh iya sih, daripada aku nggak dibolehin mainan sama mama, jadinya aku tak mandi dulu deh, aku tak makan dulu deh, aku tak mengaji dulu deh gitu kan. Nah yang selanjutnya ialah jelaskan alasan dibalik aturan. Anak kan itu lebih mudah patuh jika mereka tahu alasannya kenapa. Misal nah habis mainannya taruh di lemari ya, kan anak itu gak mungkin, kenapa lu mau kok taruh lemari, kan gak mungkin sih. Kita harus menjelaskan kalau nanti mainan kamu gak ditaruh lemari, mainannya akan satu persatu hilang dengan sendirinya. Gak tahu entah itu kamu bawa ke depan, entah kamu bawa ke belakang, jadinya hilang nanti kan, gak tahu. Makanya mama suruh naruh di lemari mainan, sudah dibelikan mama lemari sebesar ini biar mainanmu gak hilang. Jadi kan anak tahu, oh iya. Terus ini mainan khusus mobil di box ini, mainan khusus Barbie yang ini, gitu kan kalau anaknya cewek cowok ya. Jadi mereka itu oh iya, daripada mainanku hilang, aku gak punya mainan gitu kan. Jadi anak itu merasa apa ya nih anak nih, merasa apa gitu nih anak nih. Lah, yang selanjutnya ialah memberi konsekuensi. Jika anak melanggar, beri konsekuensi yang mendidik, atau bukan memberi hukuman yang keras. Nah, tadi kan kita gak apa-apa memberikan konsekuensi, tapi jangan memberikan hukuman yang keras. Jangan memukul, jangan moro tangan gitulah istilahnya. Jadi anak kan cukup, oh iya, daripada aku dimarahin mama, daripada nanti aku dicubit sama mama, mending aku mendengarkan mama. Lah, selanjutnya ialah jadilah contoh yang baik. Anak itu belajar dari melihat orang tuanya kan. Kalau kita tenang saat marah, anak itu akan belajar mengelola emosinya dengan baik. Lah kalau kita mendisiplinkan anak, ayo mainanmu dirapiin no, dibuang lu sama mama, anak kan juga merasa mangkel kan di situ. Kayak duh mama iki, kita lah, siapa ayo orang anaknya, ayo, iya Pak, Bunda Eci lagi, Bunda Alexa gimana anaknya, gitu juga. Kalau diingetin juga ikut marah-marah. Iya makanya jangan pakai marah-marah Bunda ya. Kalau marah-marah itu tadi, anak itu akan, gitu. Iya, tiru siapa? Tiru bundanya, tiru ayahnya. Ayahnya Rere, ayahnya. Anakku tuh dulu mual kan Mbak, tapi habis itu tak kasih ini kan, kayak tak kasih bikin drama gitu. Jadi kayak dia nggak mau ngerapiin barangnya, akhirnya barangnya tak sembunyi, tak taruh wes. Terus tak tanyain, ayo barang mau kemana wes, hilang semua wes. Akhirnya setelah itu dia gak berani wes dia kalau nggak bersih gitu. Iya nggak apa-apa kalau gitu. Pokok jangan dimarahin. Kalau kayak Bunda Ayat tadi nggak apa-apa kayak gitu. Jadi anak itu kan, di mana dia mencari? Aku nggak mainan, was. Nah. Lalu yang terakhir ialah memberi pujian. Contohnya, ya Allah hebat sekali anakku, pintar sekali, kamu keren, sudah bisa merapikan mainan sendiri. Jadikan anak merasa dihargai prosesnya, dihargai tinggal lakunya itu, oh iya mama bilang aku baik, oh iya mama memberikan aku pujian yang baik, aku sudah diberi apresiasi. Nah dari cara mendisiplinkan anak ini apa bunda-bunda? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau bercerita tentang pengalamannya gimana? Iya silakan Bunda Eci. seperti yang tadi anak saya nakal ya. Iya. Cewek cowok ya. Iya. Tapi yang nakal yang cowok. Iya.
Yang cowok anak pertama apa yang kedua bunda? Iya. Iya. Ayahnya boleh tahu kerja apa bunda? Oh, ayahnya tuh jauh. Iya. Oh iya jadi tentara ayahnya ya Allah. Itu dimasukkan barak aja bunda wis anaknya. Malah saya diejek. Iya tahu ya Allah. Emang Saya diejek loh, bayangin itu saya makin iya ya kita tuh bunda-bunda Gen Z anaknya juga. Iya, gak apa-apa. Sekali-sekali kok, sekali-kali aja loh. Tapi jangan tiap hari, jangan tiap hari. Jadi anak juga punya rasa takut lah, dikit-dikit. Tapi nggak boleh sering-sering bunda ya. Jangan terlalu keras, jangan sering-sering. Nanti anaknya juga merasa takut, trauma juga kan. Iya. Iya, lihat kondisi ya bunda-bunda kalau bimbing anaknya itu. Iya. Apa? Iya Bunda Alisa silakan mau berpendapat. Enggak. anaknya umur piro tau, Bun? Iya. Oh iya berapa bunda anaknya? Yang pertama? Sekolahnya kelas berapa sekolahnya? Karena kalau itu biasanya kelas 1, 2. Iya. Iya 1, 2 gitu. Metes-metesnya anak itu. Iya. Terus kepikiran LDR sama papanya, ketambahan anaknya sing, masya Allah. Ini tetangga saya tahu sendiri. Iya. Bunda Ayat sampai guyut terus Bunda Ayat saking taunya. Nah, oke, kita next. Yang selanjutnya, hal-hal yang harus dihindari dalam mendisiplinkan anak. Yang pertama tadi, membentak atau berteriak. Jangan sekali-kali kita membentak atau berteriak dalam membimbing anak, dalam mendisiplinkan anak. Kalau kita berteriak atau membentak itu nanti anak takut, trauma juga bisa. Ini sama sih, memberi hukuman fisik juga. Pokoknya ini saling berkaitan. Jangan membentak, jangan memberi hukuman fisik, ya. Jangan sekali-kali. Wis cukup. Emang anak itu sudah dianugerahi oleh Tuhan kan untuk kita. Jadi kita harus sabar. Karena jadi orang tua itu juga tidak mudah kan bunda-bunda. Sangat sulit sekali. Makanya kalau kita sudah di titik ini ya, kalau bisa kita harus meredam diri kita sendiri, jangan sampai meluap emosi kita. Jadi kita harus menahan. Oh iya ya Allah, itu anakku, itu buah hatiku, itu anugerah terindah yang dikasihkan oleh Allah kepadaku, makanya harus disayang meskipun nakal. Itu anak kita, jangan sampai ya itu tadi berteriak, membentak, anak trauma. Jadi anak itu nanti dipegang dikit gini, sejak omong diam dulu. Tadi kan anak takut sih. Anak kalau sudah kena ini membentak atau berteriak ini, nggak sama kita aja, sama orang lain juga mereka akan takut. Aku di rumah aja nggak nggak aman, apalagi aku di luar gitu kan. Jadi kan anak trauma, mau kemanapun dia aku takut. Jadi dia kan nggak bersosialisasi sama orang lain gitu kan. Nah, yang ketiga, membandingkan anak dengan orang lain. Nah, siapa nih Ibu Genzi? Iya, membandingkan anaknya dengan orang lain. Nah, itu mamaku berarti. Oh, nenek. Mesti kayak anakmu tuh jangan kamu gituin. Mas kasih aja kalau dia minta. Dia tuh mamanya ini tambah dibanding loh, mamanya selain kan. Bunda yang dibandingkan sama bunda-bunda yang lain. Ya Allah, iya. Emang kalau itu mertua. Iya, Apalagi mertua ya bunda-bunda, ya Allah. Mertua itu makanya iya. Anak saya juga. Gimana? Oh iya, anak dua ya. Iya. Tetangga saya juga gitu. Lihat kakakmu itu, Peter, kayak kamu gitu kan ya. Kalau ini beda lagi nih dari mertua. Iya, mertua banget makanya. Saya adalah lihat. Iya.
jangan didoakan cepat mati ya bunda. Kasihan nanti nggak dapet sangu anaknya nanti. Iya. Nah, lalu yang keempat, tidak konsisten dalam aturan. Tadi kan, kalau tidak konsisten, anak akan bingung. Anak akan tadi, mama itu, iya, geruneng. Nah, ya Allah bunda, masa anak ada daycare aja tawis. Terus kata bapaknya gimana? Oh, dicombein. Terus gini, mama, namanya juga anak-anak. Iya. Papanya ya. Iya. Merasa dibela soalnya sama papanya. Nah, baik, yang selanjutnya, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam contoh situasi anak tidak mau merapikan mainan. Cara mengatasi, ingatkan dengan lembut, sayang. Dirapikan mainannya dengan baik. Jangan sampai apa tadi bunda-bunda? Bentak, berteriak. Lalu ajak bersama merapikan. Bunda-bunda Genzi nih, siapa? Boleh pinjam sebentar bunda? HP. Nah ini HP bunda-bunda banget ya ini ya. Ini HP bunda-bunda banget. Siapa? Kalau bunda-bunda Genzi itu gini. Ayo Fahira, dirapikan mainannya. Ini gak dibuang oleh mama. Siapa yang mainan HP sama Saya. Bunda Eci lagi. Jangan ya bunda-bunda. Nanti anak itu juga melihat. Duh mamaku, gak ngereken wis aku. Mau mama lo HP-an. Loh, ya Allah. Ya gak apa-apa, tapi diajak. Ayo nak lo, anaknya lo VC. Papa lo, papa, ayo VC. Dirapikan. Sosok api nama papa gitu. Iya, jangan ya bunda-bunda. Jadi kita itu harus bersama merapikan mainannya. Kayak, ayo sayang dibantu mama. Ayo dibantu beresin mainannya sama mama. Ayo waktunya makan dibantu ambilin makanan sama mama. Mengaji, ayo sayang dibantu mandi, dibantu berpakaian. Lalu beri contoh sederhana. Contohkan, semisal saya habis belajar, bukunya taruh di meja belajar ya, jangan berserakan. Jadi nanti anak kan juga melihat, oh iya ditaruh situ biasanya mama. Jadi anak kan ingat selalu. Kadang kan anak kadung ini ya bunda ya, di weber gitu kan ya mainannya, terus buku-buku. Nanti dia, ayo dirapikan sayang di tempatnya, mana yang buku, mana yang mainan gitu ya. Anak kalau nggak diberi contoh gitu ya, anak kan nggak bakal wis pokoknya dirapikan jadi satu bleng gitu kan ya. Jadi kan kita harus memberi contoh. Ayo, kalau ini tempatnya buku, di sana tempatnya mainan, di sana tempatnya pensil, gitu ya bunda-bunda. Jadi anak itu nanti ingat, oh ya tempatnya di sini. Biasanya mama menaruhnya di sini. Nah, lalu beri pujian setelah selesai. Iya, good job. Hebat sekali. Jadi anak merasa dihargai. Ada yang ini biasanya bunda-bunda siapa yang enggak ini tidak melakukan hal ini bunda-bunda? Iya teh bunda, masa semuanya dilakuin ini aja bersama merapikan ini. Oh bunda Aici udah jujur, bunda Ayat ini kok. Iya. Loh katanya gak disukai sama mertua. Oh gak ada bantu babysitter, gak ada. Iya jangan ya. Iya ta. Ya itu lo enak bunda. Kamu gak iri ta sama bunda Eci? Iya. Sama anaknya ditinggal. Nah, yang selanjutnya cara mendidik anak sesuai umur. Yang pertama, usia 0 sampai 6 tahun. Didiklah anak seperti raja, dilayani layaknya raja. Bunda, nggak berlebihan nggak sih dilayani seperti raja itu? Dilayani seperti raja itu maksudnya gini bunda, bukan berarti dimanja, melainkan memenuhi kebutuhan anak dengan kasih sayang. Kan banyak yang bilang dilayani kayak raja. Lah kalau kita loh,
Sekarang loh dilihat usianya 0 sampai 6 tahun. Lah 0 sampai 6 tahun ini ya. Masa anak itu kamu masak sendiri? Ayo. Kamu mandio sendiri? Gak mungkin kan? Kalau bukan kita yang melayani layaknya raja, siapa lagi gitu kan? Jadi kita kan tiap hari ya masakin, ya mandiin gitu kan? Siapa lagi kalau bukan kita? Kan kita dilihat dulu usianya. Nggak mungkin kan di usia 7-14 tahun kita layaknya raja. Nggak mungkin kan? Nah, maka dari itu bukan berarti dimanja, melainkan memenuhi kebutuhan anak dengan kasih sayang. Nah, yang selanjutnya usia 7-14 tahun, didiklah anak seperti tawanan, ajarkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah, usia 7-14 tahun ini kan rata-rata anak kan sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi kita harus mendidik anak seperti tawanan. Kedisiplinan itu harus diterapkan, tanggung jawab, sopan santun gitu kan. Jadi anak di usia gini kan juga, oh iya sih aku harus begini, mana yang salah, mana yang benar, aku harus tahu. Karena umur mereka kan sudah paham gitu loh. Maka dari itu kita harus mengajarkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah, yang selanjutnya usia 15-21 tahun, didiklah anak seperti seorang sahabat. Anak laki-laki dekatkan sama ibu, anak perempuan dekatkan sama ayah. Karena di usia ini kan mereka rentan memiliki masalah. Entah itu masalah dengan keluarga, masalah dengan guru, dengan teman-temannya di sekolah, ya. Maka dari itu yang punya anak laki-laki dekati, ajak cerita. Anak laki-laki kan biasanya ya nggak mau cerita, apalagi meluapkan emosinya itu dengan balap liar. Ayo, usianya kan balap liar, terus main sampai jauh sama teman-teman nih. Kadang kan anak yang lapo, kamu nggak mulai lapo, aku nak oma, gak aman, aku gak nyaman di rumah, gitu kan. Makanya ini ajak cerita, ada apa, ada yang mau diceritain, gitu kan. Kalau Bunda Eci gimana? Kalau anak-anak cowoknya kan ayahnya LDR. Siapa? Cowok anaknya udah besar ya. Iya. Oh iya dah. Gak mau, soalnya mamanya marah terus. Oh, mama marah terus. Kayaknya juga marah juga ya. Ikut marah. Tawuran, masya Allah. Gak tahu sih kemana karena Eta. Padahal kita tuh kalau tahu dia tuh kayak, lu kok pulang ya? Iya. Kemarin pulang. Saya gak inget pulang. Iya, itu kan Berantem sama mek buat minta uang berantem sama Mas. Itu wes. ya Allah, makanya itu kan juga dari kita sendiri kan juga Bunda, dari orang tua ya. Kalau kita kurang kasih sayang pada anak kan jadi kayak kita di uraan, suka entah itu balap liar, nggak pulang gitu kan. Jadi kita harus bisa menjadi seorang sahabat. Kita juga harus bisa jadi rumah buat mereka pulang. Tidak hanya untuk mereka pulang, tetapi untuk mereka cerita, untuk mereka meluapkan apa yang dalam hatinya, gitu kan. Kalau anak perempuan ini biasanya ada ini kayak bertengkar sama teman, ya perempuan kan, entah itu sama pacar nih, siapa anaknya yang besar. Kalau aku mau cerita, tapi mamanya nggak merespon dengan baik, gitu kan. Jadi kita kan jadi orang tua harus merespon dengan baik. Ya ada apa? Jadi kita itu nggak hanya aku pengen cerita, ya cerita. Jadi anak kan males mama nggak excited buat dengerin cerita aku. Jadi kita jadi orang tua harus excited. Ya ada apa sayang? Silakan cerita. Ada apa? Ada mama bisa membantu gitu kan. Jadi anak kan merasa, oh ya aku lupa punya teman cerita. Dan rata-rata kan anak cewek biasanya cerita ke temannya kan. Kita nggak di rumah, kita nggak pernah. Saya sendiri juga gitu sih. Saya sendiri kadang itu kalau malu ya, bukan nggak mau, saya cuma malu gitu loh. Padahal orang tua saya itu, ayo cerita ada yang bisa ayah mama bantu gitu kan. Tapi saya sendiri yang malu buat curhat gitu kan. Bisa curhat cowok apalagi kan? Iya, masih single ini. Nah,
dari cara mendidik anak usia sesuai umur ini, apakah ada yang ditanyakan bunda-bunda? Sudah. Kalau mau berbagi pengalaman juga boleh, kita diskusi di sini, kita selesaikan di sini. Apa yang di rumah itu belum selesai, oh iya aku ambil anakku bertengkar gini, solusinya gimana sih biar nggak bertengkar gitu ya. Jadi kita selesaikan di sini juga bisa, kita membuka forum diskusi yang besar untuk bunda-bunda. Kalau mau menceritakan juga boleh unek-uneknya. Nggak ada bunda? Nggak ada. Kita next. Nah, sebelum kita memasuki simulasi disiplin, kita jargon lagi bunda-bunda nih, sudah banyak yang ngantuk. Iya, lupa. Ya Allah. Iya, untung ada saya. kalau lupa ada saya ya. Ayo, kalau saya bilang orang tua hebat mulai dari kita, disiplin jadi budaya, gitu ya bunda-bunda. Ayo, 1, 2, 3. Orang tua hebat mulai dari kita, disiplin jadi budaya. Tepuk tangan. Nah, yang selanjutnya ini kita memasuki simulasi disiplin. Nah, contoh situasi. Anak malas merapikan mainan. Setelah bermain, anak malas untuk merapikan mainannya. Terkadang ada yang ditinggalkan begitu saja. Nah, kalau menurut bunda, anak bunda dalam situasi seperti ini, yang bunda lakukan apa? Diajak buat ngerapiin sama. Iya, terus yang lain? Bunda-bunda yang lain? Kalau yang kemarin ya sebelum ikut ini Iya. Iya. apa sih nggak coba ikat tadi kan dulu tapi benar-benar ya. Kalau sekarang udah tahu ini ya bun ya, jadi saya tahu. Oh iya, dari seminar ini bunda-bunda jadi itu ya, paham. Jadi oh harus dirubah cara gini-gininya. Ini ya bunda. Nah, tantangan orang tua tidak boleh langsung marah, tetapi ajak mereka merapikan bersama seperti budaya tadi dan beri aturan yang jelas, lalu beri pujian atau apresiasi. Siapa nih yang belum seperti ini? Iya, belum sempurna karena orang tua itu kan juga tidak ada yang sempurna kan. Nah, yang selanjutnya nih, anak tidak mau belajar. Ketika anak sudah fokus bermain, mereka tidak akan mau belajar dan ingin terus-menerus bermain. Apa yang bunda lakukan jika anaknya dalam kondisi seperti ini? Belajar diajak pekerjaan itu sambil main mungkin ya. Iya, gimana itu bunda kalau belajar sambil main? Kecil banget ya, matematika gitu misalnya, nanti pakai kan dia lagi main gitu, nanti bisa jumlah, nanti dijajar mainannya terus suruh hitung. Oh iya. Tulis. Iya boleh bunda. Siapa sih? Saya pengen tahu di sini bunda-bunda ngasih HP ke anaknya nggak? Enggak. Kasih. Kalau dikasih itu ada jadwalnya nggak? Kayak semisal waktunya sekolah di hari Senin sampai Sabtu itu tidak boleh selain Sabtu malam sama hari Minggu. Hari Minggu aja. Sebentar nggak seharian gitu enggak? TV. Terus bunda nggak melihatkan video-video belajar edukasi? Iya. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuma ya itu tadi kita jadwalkan. Kita nggak harus setiap hari memberi anak itu gadget. Juga nggak bagus. Dengan umur mereka juga harus lihat. Oh anak ini belum waktunya pegang HP gitu kan. Anak-anak sekarang kan anak ya Allah belum berumur 1 tahun aja sudah sedikit gitu, nah, HP gitu kan. Ya Allah tetangganya bunda-bunda kok sulit gini. Sampai kemarin ada yang ini sampai listriknya korslet gara-gara HP-nya meledak. Oh iya ta. Casingnya durang. Ya Allah. Terus gimana anaknya? Anaknya buka air mata, kena asap kayak gitu ya. Ya Allah. Kita kenalkan baru di sini ya bun ya. Iya, jadi canggung. Juga sama saya sama ibu bunda. Ayat. Ayah dan tetanggaan. Sering gosipin tetangga nggak jelas. Tapi gosipin yang baik ya. Iya. Nah baik, ayo. Nah
Yang kita lakukan tantangannya ialah orang tua sebaiknya memberikan pilihan. Nah, kalau nggak mau belajar kan kita jadi bisa memberikan pilihan. Kamu mau belajar sekarang atau nanti? Atau enggak, kamu mau belajar 10 menit lagi atau kamu nggak diboleh mainan sama sekali, gitu kan? Jadi anak kan tahu nanti, kan kita bisa memberikan pilihan, lalu menetapkan aturan yang konsisten. Jadi tadi, kalau kita memberikan pilihan, jadi kita setiap hari. Kalau anak emang lagi rajin-rajinnya, ya udah dukung mereka. Terus, oh ya sayang ayo belajar terus. Dan mendampingi anak dan tidak hanya menyuruh. Jadi kita nggak hanya belajar gitu tuh kan. Apalagi orang tua zaman sekarang belajar. Nggak belajar nanti muarai. Kamu belajar geruneng kan? Orang tua geruneng, anak juga geruneng, semua ikut geruneng satu rumah. Dan mau belajar sekarang, contohnya ini kan pilihannya tadi mau belajar sekarang selama 30 menit, lalu boleh main atau main sekarang tapi tidak boleh main lagi malam ini. Dari sini ada yang ditanyakan bunda-bunda? Sudah. Iya, silakan bunda. Cerita singkat aja ya. Iya, silakan. Yang kata suami saya kan, aku sama suami kan LDR ya. Iya. Nah, kalau kemarin-kemarin tuh ya, itu kadang anak saya tuh main HP. Apa aku yang main HP yang saya biarin. Terus papanya cek CCTV-nya. Dimarahin ya Allah, gimana sih Pak? Ini dibiarin malah kadang dipegang. Taunya suami saya tuh pas lagi anak aku tak kasih HP. Iya. Emang semua benar. Oh iya. Kita HP-an, anak-anak juga HP-an, sama. Mamanya check out, anaknya YouTubean. Mamanya, yes, papanya jadinya marah-marah. Iya. Dimarahin. Akhirnya aku sekarang dia jarang HP-nya. Oh, ikut cara HP-an juga. Sekarang apalagi sekarang ikut ini jadi mungkin HP-nya Lebih dikurangin lagi, wes, disimpan. Iya, di VC ada jadwalnya. Iya. Kan kasih bulanan ya, bingung bunda mau cek out apa nanti. Nah, baik, kita sekarang kembali ke refleksi hari ini. Nah, apa hal baru yang ayah atau ibu pelajari hari ini tentang mendisiplinkan anak? Apa hal baru dari Bunda Alexa? Yang dari tadi kita belajar tentang mendisiplinkan anak, apa yang hal baru yang Bunda Alexa pelajari hari ini tentang mendisiplinkan anak? Sebelumnya tuh aku kalau misalnya anak habis main, aku lebih ke dia aja yang merapihin, tapi aku tuh nggak terlalu panduin bagaimana cara merapikan dengan benar. Tapi setelah aku ikut kelas ini, aku jadi tahu oh ternyata anak itu tuh kalau setelah main tuh harus harus dikasih tahu caranya, dikasih tahu dengan baik-baik. Makasih banyak. Iya, sama-sama Bunda. Dari Bunda Eci sedikit? Ya tadi yang saya awalnya mungkin saya teriak-teriak ya, terus sekarang dengan ikut ini saya jadi tahu seharusnya saya teriak-teriak gitu ya. Iya. Nggak inget lagi ya, teriak lagi masak. Kayaknya mungkin lebih udah inget lagi ya. Tenang itu kok mau tenang ya kan sejak itu kemarin ini. Iya. Oke, baik. Lalu tindakan selanjutnya, apa yang akan ayah atau ibu lakukan besok ketika anak melakukan kesalahan? Bunda Ayat? Dikasih tahu baik-baik, terus kayak dikasih tahu apa konsekuensi dari tindakan dia itu apa gitu mungkin ya Mbak ya. Iya, dari Bunda Dinda? Kalau saya sih lebih ke itu ya mengajari secara tindakan, jadi mungkin nggak marah langsung tapi kayak dikasih tahu Arahan. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bunda atas refleksi hari ini. Nah, kalau Bunda-bunda ingin mempelajari lebih dalam mendisiplinkan anak, bisa di-scan barcode ini ya Bunda. Bisa dibuat belajar di rumah. Oh iya sih, kemarin aku habis belajar ini. Jadi kan ingat, oh iya, kemarin ini yang keluar di materi ini. Apakah bisa Bunda-bunda? Sudah. Oke.
Nah, sebelum saya mengakhiri materi kita pada siang hari ini, sedikit saya akan memberikan motivasi. Yang mana anak itu tidak butuh orang tua yang sempurna, melainkan anak itu butuh orang tua yang hadir sepenuh hati. Orang tua yang memahami, orang tua yang mau berubah, yang mau belajar lagi dan hadir dan mau terus belajar menjadi lebih baik untuk anak-anaknya. Karena setiap proses tumbuh kembangnya orang tua itu yang mau mendengarkan, bukan hanya menuntut serta sabar membimbing, dan bukan sekedar menghakimi. Ialah orang tua yang jauh lebih berarti daripada kesempurnaan yang tidak nyata. Baik, cukup sekian pemaparan parenting kita pada siang hari ini. Apabila ada salah kata maupun perbuatan saya yang kurang mengenakan di hati para bunda-bunda atau menyinggung hati bunda-bunda, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan besar harapan saya bunda-bunda bisa berubah ke yang lebih baik lagi, bisa membimbing anaknya dengan tabah, dengan sabar, dan semoga rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.